Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpah rahmat dan karunia-Nya sehingga kita masih bisa melaksanakan salah satu tanggung jawab kita sebagai mahasiswa, yaitu melaksanakan proses perkuliahan. Yang terhormat kepada dosen penanggung jawab mata kuliah Hutan Kemasyarakatan Dr. Rosmaini S. Hud M. Hud dan teman-teman yang saya banggakan. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi yang berjudul Konsep Devolusi Pengelolaan Hutan. Kami beranggotakan 5 orang. Yang pertama Abdurrahman, yaitu saya sendiri, Stih Mahbubiatul Haramia, Edi Warshan, Ambas Husain, Suhardi, dan Yohanes Angga Masora. Sebelum kita terlalu jauh mendalam membahas apa itu konsep devolusi pengelolaan hutan, terlebih dahulu kita memahami apa itu devolusi. Jadi devolusi adalah pelimpahan kekuasaan dari pemerintah pusat dari suatu negara berdaulat kepada pemerintahan pada tingkat subnasional seperti tingkat regional, lokal, atau negara. Devolusi dapat diberikan terutama karena alasan keuangan, misalnya melimpahnya penyusun anggaran daerah yang sebelumnya dikelola oleh pemerintah pusat, namun kekuatan untuk membuat undang-undang yang relevan bagi daerah juga dapat dijadikan alasan pemberian devolusi. Beberapa pendapat tentang devolusi. Jadi di sini ada beberapa pendapat tentang apa itu devolusi. Pertama itu, devolusi pengelolaan sumber daya hutan kepada masyarakat lokal bukan hanya menarik dan menggairahkan, tetapi memang perlu bahkan menjadi keharusan. Devolusi sama sekali tidak dianjurkan dan tidak dikehendaki. Mereka yang mendukung devolusi berargumentasi bahwa pengelolaan hutan konservasional oleh Departemen Kehutanan tidak bekerja dengan baik, bahkan telah gagal, yang ditunjukkan oleh tingkat deforestasi dan degradasi hutan. Jadi, mereka yang berargumen mendukung devolusi berargumentasi bahwa pengelolaan hutan konvensional oleh Departemen Kehutanan tidak bekerja dengan baik, bahkan telah gagal, yang ditunjuk oleh tingkat deforestasi dan degradasi hutan. Devolusi diharapkan memberikan pengelolaan hutan yang lebih efektif, lebih memberikan keadilan, atau dengan kata lain equity kepada masyarakat. Jadi devolusi ini diharapkan memberikan keadilan kepada masyarakat. Baik, pengertian pengelolaan hutan. Pengelolaan hutan merupakan kegiatan kehutanan yang mencakup kegiatan merencanakan, menggunakan, memanfaatkan, melindungi, rehabilitasi, serta mengembalikan ekosistem hutan yang didasarkan pada fungsi dan status suatu kawasan hutan. Devolusi pengelolaan hutan merupakan pelimpahan kekuasaan pengelolaan hutan yang mencakup kegiatan merencanakan, menggunakan, memanfaatkan, melindungi,
rehabilitasi, serta mengembalikan ekosistem hutan yang didasarkan pada fungsi dan status suatu kawasan hutan dari pemerintah pusat dari suatu negara berdaulat kepada pemerintah pada tingkat subnasional, seperti tingkat regional, lokal, atau negara. Konsep devolusi pengelolaan hutan. Yang pertama yaitu devolusi memberikan kekuasaan kepada unit kerja yang lebih rendah untuk merencanakan tujuan, mengambil keputusan secara independen, bahkan melakukan tindakan di luar apa yang sudah dirancang oleh pemerintah pusat, bukan hanya melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan yang sudah dirancang oleh pusat. Yang kedua, program-program kehutanan yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan kesejahteraan masyarakat, tidak semuanya termasuk devolusi pengelolaan sumber daya hutan negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nah, di sini saya akan melanjutkan dari materi kelompok 1 untuk mengefisienkan waktu yang ada. Baik, langsung saja. Devolusi pengelolaan sumber daya hutan PP nomor 6/2007. Nah, di sini ada 4 poin. Yang pertama, hutan kemasyarakatan biasa disingkat dengan HKM. P37/Menhut 2/2007. Yang kedua, hutan tanaman rakyat biasa disingkat dengan HTR. P23/Menhut 2/2007. Yang ketiga, hutan desa biasa disingkat dengan HD. P49/Menhut 2/2008. Yang keempat, hutan adat. Isi dari mendasari devolusi pengelolaan sumber hutan PP nomor 6/2007. Di sini ada 3 bagian. Yang pertama, kawasan hutan yang dialokasikan untuk hutan kemasyarakatan adalah hutan alam produksi, hutan lindung, dan hutan konservasi. Yang kedua, kawasan hutan yang dialokasikan untuk HD, itu hutan desa, adalah hutan produksi dan hutan lindung. Nah, yang ketiga, kawasan lindung yang dialokasikan untuk HTR adalah kawasan hutan alam produksi yang dialokasikan menjadi hutan tanaman. Nah, itulah dari penjelasan singkat dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Devolusi melalui HKM. Devolusi pengelolaan sumber daya hutan melalui HKM dimulai dengan terbitnya SK Surat Keputusan nomor 677/1998. SK ini memberikan hak kepada masyarakat lokal untuk mengusahakan hutan pada kawasan hutan produksi, hutan lindung, dan kawasan pelestarian alam pada zona tertentu untuk memperoleh manfaat hasil hutan non-kayu, kayu, dan jasa reaksi lingkungan. Hak untuk memperoleh manfaat hasil hutan tersebut bukan hanya untuk dikonsumsi sendiri, melainkan untuk diusahakan memperoleh keuntungan. Keuntungannya ada 3. Yang pertama adalah secara aspek ekologi, ekonomi, dan sosial. Yang kemudian adalah berlaku selama 30 tahun dan dapat diperbaharui atau diperpanjang. Yang selanjutnya adalah Surat Keputusan Menhut nomor 31/2001. Kebijakan HKM berdasarkan SK menurut nomor 31/2001 memberikan hak kepada masyarakat desa hutan dengan dimensi hak yang lebih kuat dibanding dengan kebijakan HKM sebelumnya. Yang kedua adalah masyarakat diberikan hak pengelolaan hutan pada kawasan hutan lindung atau kawasan hutan produksi dengan asas-asas kelestarian, fungsi ekonomi hutan, kesejahteraan masyarakat,
demokratis, keadilan sosial, akuntabilitas publik, dan kepastian hukum. Kekurangan tidak mencakup kawasan pelestarian alam dan tidak secara tegas menyebutkan jangka waktu berlaku hak. Peraturan 37 garing Menhut kedua angka Romawi garing 2007. Yang pertama adalah penyelenggaraan HKM dimaksudkan untuk mengembangkan kapasitas dan pemberian akses terhadap masyarakat setempat dalam pengelolaan hutan secara lestari. Yang kedua adalah jangka waktu izin 35 tahun dapat diperpanjang, tetapi tidak jelas sampai berapa kali diperpanjang. Devolusi HKM. Dimensi aktor melimpahkan kewenangan dan kekuasaan sampai pada tingkat perorangan, memberikan hak meskipun dinyatakan sebagai pemberian akses kepada dan meminta tanggung jawab dari perorangan warga masyarakat pemegang izin HKM melalui kelompok atau koperasi. Hak mengelola, manajemen, dan eksklusi. Hak masyarakat tersebut masih dibatasi oleh kewajiban-kewajiban dan tanggung jawab yang dibebankan oleh pemerintah kepada masyarakat. Itulah tadi hasil presentasi dari kelompok kami, kelompok 1, yaitu devolusi pengelolaan hutan. Sempat ada yang mau ditanyakan, silakan bertanya. Kita lanjutkan di pertanyaan tertulis secara online. Kami dari kelompok 1 mengucapkan mohon maaf apabila ada kekurangan dari presentasi kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.